Halo para ucuy penghuni Bumi 616, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gua di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan di IO TV. Channel bukan sembarang channel cuy. Dimana gua akan ngebahas semua hal random yang ada di dunia ini cuy. Oke, kali ini gua akan ngebahas salah satu negara yang ada di Asia Tenggara yang lagi booming bernama Kamboja. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata Kamboja? Candi Angkor Wat yang megah? Atau mungkin sejarah kelam Khmer Rouge? Tapi guys, di sini gue akan ngebahas sisi lain dari Kamboja yang gak kalah mencengangkan dari yang tadi gue sebutin. Dimana negara ini sekarang jadi pusat judi terbesar di Asia Tenggara. Lengkap dengan rahasia gelap juga di balik kemewahan gemerlapnya kasino yang megah-megah di sana cuy. Oke, buat kalian yang penasaran, mari kita bahas selengkapnya. Tapi seperti biasa, sebelum itu, mari kita putar intronya. Kita mulai dari sejarah singkat dulu ya. Dulu, di mana negara Kamboja ini dikenal karena sejarah panjangnya yang kaya cuy. Tapi di masa pemerintahan Khmer Rouge di tahun 1970-an, bikin negara ini porak-poranda cuy. Ekonominya anjlok dan rakyatnya banyak yang jadi korban. Nah, baru nih di awal-awal tahun 2000-an, Kamboja mulai bangkit lagi. Tapi cara bangkitnya ini nggak biasa cuy, yaitu salah satunya lewat jalan perjudian. Pemerintah Kamboja di saat itu mulai memberikan lisensi kasino, terutama di kota pesisir seperti Sihanoukville atau apalah sebutannya itu. Nah, kota yang dulunya sepi ini sekarang berubah menjadi Las Vegasnya Asia Tenggara cuy. Menurut data terakhir yang gue baca, ada lebih dari 70 kasino yang terbangun di sana cuy. Ternyata investornya sangat amat bukan orang-orang biasa cuy, melainkan taipan-taipan yang tidak lain dari Tiongkok. Kalau berbicara dari sisi ekonomi, memang di satu sisi pertumbuhan kasino yang masif ini bikin ekonomi Kamboja tumbuh pesat. Banyak lapangan kerja baru tercipta, pariwisata meningkat, dan arus investasi asing semakin deras. Tapi, apakah semuanya semanis itu? Sayangnya tidak. Nggak semua warga lokal itu menikmati keuntungan ini cuy. Kebanyakan pekerja kasino itu digaji rendah dan banyak yang malah kehilangan tanah mereka karena proyek pembangunan besar-besaran itu cuy. Plus, turis asing mendominasi. Jadi, secara tidak langsung, manfaat ekonominya itu sebenarnya lebih banyak dirasakan oleh orang luar ketimbang warga lokalnya, cuy. Oke, sekarang kita akan mengulik sedikit sisi gelap yang ada di balik kasino Kamboja, cuy. Oke, di bagian yang ini mungkin agak sedikit ngeri lah ya. Jadi di balik gemerlapnya kasino ada sisi gelap yang jarang dibahas. Pertama nih, eksploitasi tenaga kerja. Banyak tenaga kerja, terutama dari negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, termasuk Indonesia, itu direkrut dengan janji-janji manis. Tapi, begitu sampai di sana, mereka malah dipaksa kerja dalam kondisi buruk, tanpa gaji yang layak. Bahkan sebagian ada yang tidak digaji sama sekali, cuy. Kedua, adanya sindikat kejahatan yang terstruktur, cuy. Kasino di Kamboja menjadi pusat operasi sindikat internasional, mulai dari pencurian uang, perdagangan manusia, sampai penipuan online. Banyak dari operasi ini dilakukan oleh kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik. Bahkan nih, ada laporan tentang pekerja yang dijadikan budak digital untuk menjalankan scam online. Yang ketiga, banyak nih kasino di Kamboja ini menjadi tempat di mana orang-orang yang tertipu atau dipaksa bekerja dalam situasi yang tidak manusiawi. Nah, seiring dengan maraknya kasino yang dibangun, banyak laporan tentang jaringan perdagangan manusia yang membawa pekerja dari negara-negara berkembang, ya tetangga-tetangganya lah, kayak yang tadi dulu gue sebutin, Vietnam, Filipina, termasuk Indonesia gitu. Mereka sering dijanjikan pekerjaan dengan bayaran yang tinggi, iming-iming fasilitas yang mewah, tapi malah dikajikan ya tadi pekerja tanpa gaji di kasino atau platform judi online. Nah, para korbannya ini diancam dengan kekerasan, dipaksa bekerja tanpa istirahat, bahkan menghadapi ancaman penjualan organ tubuh jika mencoba melarikan diri, cuy. Serem nggak tuh? Bahkan di sana katanya mereka sangat diperlakukan tidak layak, dan beberapa dokumentasi yang berhasil tersebar lewat internet menunjukkan bahwa mereka di sana makan makanan sisa, cuy. Ya, layaknya seekor hewan lah ya. Yang keempat yang bisa gue catat dalam list ini yaitu kerusakan lingkungan, cuy. Nah, seperti yang tadi gue bilang,
industri kasino di Kamboja ini kan menggusur wilayah di salah satu wilayahnya itu kan. Nah, karena penggusuran yang besar-besaran ini untuk membangun kasino, ya dampak buruk terhadap lingkungan pasti terjadi. Banyak proyek pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologis. Ya, wilayah pesisir seperti Sina Hokfile yang tadi gue bilang, itu yang sebelumnya dikenal sebagai destinasi wisata alam yang alami, kini penuh dengan hotel, kasino yang merusak keindahan alami dari ekosistem lokal. Nah, limbah dari proyek-proyek ini juga sering dikelola tidak dengan baik, asal dibuang aja ke laut dan ya mengancam kehidupan laut di sekitarnya. Nah, parahnya lagi, pemerintah Kamboja itu sebenarnya sudah mulai menyadari masalah ini. Beberapa tahun terakhir mereka menutup banyak kasino ilegal dan meningkatkan pengawasan. Tapi ya masalahnya kompleks banget gitu. Dengan arus uang yang besar yang masuk ke kasino, banyak pejabat lokal yang tergoda untuk tutup mata. Ya, kapan lagi gitu kan ada bisnis sampingan dengan penghasilan tambahan yang menjamin seperti ini gitu. Nah, ditambah lagi, para investor besar ini punya kekuatan politik. Dia udah main nih di politik Kamboja. Dan ya, secara tidak langsung dia juga menguasai ekonomi di Kamboja juga. Yang nggak akan bisa diremehkan lah di negerinya Kamboja ini. Jadi meskipun ada usaha untuk memperbaiki situasi, jalan menuju reformasi kayaknya masih panjang, cuy. Oke, setelah kita bahas seluk-beluk negara Kamboja dari mulai negara yang dulunya sempat terpuruk dan mulai bangkit dengan perjudian sampai sisi gelap di dunia perjudian itu sendiri. Nah, fenomena ini nunjukin gimana perkembangan ekonomi yang nggak terkontrol bisa melahirkan masalah sosial yang sangat serius, cuy. Jadi memang bisa jadi alat pertumbuhan ekonomi. Tapi resiko yang terjadi di dalamnya atau di baliknya, ditambah karena regulasi yang terkesan asal-asalan dari pemerintah Kamboja, malah bikin dampak kerusakan yang serius di sisi kemanusiaan. Bukan cuma di Kamboja, negara lain di Asia Tenggara juga harus belajar lah dari situasi ini. Jangan sampai mengejar keuntungan jangka pendek tapi tidak memikirkan dampak jangka panjangnya, cuy. Oke, jadi gimana cuy menurut kalian? Apakah industri kasino ini lebih banyak manfaatnya atau malah bawa kerugian doang? Dan apa yang bisa dilakukan pemerintah Kamboja buat memperbaiki situasi ini, cuy? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue mau dengar pendapat kalian, cuy. Oke, thank you buat yang udah ngikutin video gue sampai akhir. Jika kalian suka dengan pembahasan ringan soal negara seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, cuy. Ya, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye.